Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Iya, Tuhan silakan duduk. Kita ada tampilan model baru ya, menyesuaikan Tuhan. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. But he who, dia yang does the agenda of my Father in heaven. Bapak Ibu Saudara bisa mengucapkan Yesus itu Tuhan, itu lahir baru ya. Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat hidupku. Tetapi agenda siapa yang kita bawa sesudah itu sangat penting. Ada banyak orang saudara harus diulang-ulangi, diingat-ingatkan. Kalau saudara pernah tur ke luar negeri, kalau jumlah peserta tur itu banyak, maka biasanya itu ada istilah itinerary ya, ada jadwal perjalanan, dan jadwal perjalanan ini sudah ditentukan sejak dari berangkat sampai tiba dan kembali. Jadi destinasinya sudah ditentukan. Jadi kalau jalan sendiri boleh, saudara boleh tidak punya jadwal seperti itu. Tapi kalau dipimpin oleh tour leader, maka agenda semua kita mau pengen singgah di kota A, kota B, harus menyesuaikan dengan agenda dari tour leader, ya. Yang sudah pernah keluar negeri dalam rangka tour, saudara perhatikan bahwa kalau rombongannya banyak, maka ada tanda-tanda yang diberikan. Waktu 2012 ke Israel, orang-orang itu diberi topi, rombongan kami diberi topi, tour leadernya diberi bendera, karena orang banyak pokok campur kok. Kalau terkumpul di satu lokasi, antrinya bukan antri per orang, tapi antri per rombongan. Nah, kalau antri per rombongan, kalau mereka pakai bajunya acak, tidak seragam, maka waktu ada satu yang hilang, susah cari. Dan kalau yang hilang ini mereka terhilang jejak, mereka mencari leadernya susah. Kalau leadernya kan orang sama tinggi rata-rata, malah orang Indonesia lebih pendek dari orang-orang di sana. Nggak dapat dia. Jadi perlu ada apa? Bendera. Jadi ada tour leadernya bawa bendera. Lihat bendera TNL. Di mana ada bendera TNL, berkumpul situ yang tersesat. Karena kalau sampai tersesat, maka jadwal berangkat bus atau bus, atau mana yang betul, bus atau bus, maka pada saat jadwal berangkat, kalau saudara tidak ada di posisi, saudara akan ditinggal. Nah, waktu ketinggalan itulah yang membuat terpaksa karena orang Indonesia saling tempo seliro, tengah merasa, aku cari di orang. Nah, saya pernah bertugas begitu, dicari tuh orang. Setelah dapat tukang bacari lagi dicari, tak hilang lagi yang bacari. Jadi saudara bayangkan kalau agenda kita ikut Tuhan itu berbeda-beda, karena tour leadernya adalah Tuhan. Katakan amin. Tour leadernya kalau pakai istilah tour, kita sedang ada di bumi ini sebagai musafir, sebagai pengembara, dan kita tidak selamanya di bumi. Sekali lagi tidak selamanya di bumi. Tapi bagaimana selama di bumi kita tidak misunderstanding, mislead, atau apa semua yang keliru-keliru itu jangan sampai terjadi. Kita perlu perhatikan agenda dari tour leader kita. Agenda Bapak harus fix kita tahu, agar jangan saudara-saudara, saya waktu memimpin orang-orang di Israel, ada yang hobi foto. Jadi kalau ada hobi foto, sudah waktunya jalan, masih buat foto. Bapak sewaktunya jalan, tunggu ini belum habis. Yang saya bilang,
itu objek-objek yang mau difoto, masih banyak tempat lain. Jadi saya habis di sini tuh roll, waktu itu saya pakai roll. Haleluya. Jadi apapun agenda kita, kita harus mengalah kepada agenda Bapa agar kita tidak tertinggal, tidak ketinggalan. Kalau saya sedikit, kalau masih bisa. Jadi supaya kita tidak ketinggalan, kita harus mengejar agenda Bapa, karena agenda Bapa tidak tunggu kita. Sekali lagi, agenda Bapa tidak tunggu kita. 2024 secara prophetik adalah tahun di mana kesukaran ekonomi sangat berat akan terjadi. Tetapi kalau kita ada dalam agenda Bapa, kita tidak akan ditimpa oleh kesulitan itu. Katakan amin. Asal kita ada di track yang Tuhan tetapkan, asal kita tetap ada di bis yang Tuhan sudah sediakan. Sama seperti Batra. Walaupun saudara ada di Batra, kalau lompat keluar, maka kebinasaan air bah akan jadi bagian kita. Kita tidak boleh keluar dari agenda Bapa. Sekali lagi, ada orang di depan saya, kita tidak boleh keluar dari agenda Bapa. Haleluya. Jadi kalau saudara anggap ini sesuatu yang biasa, bagi saya luar biasa. Sedangkan berjalan bersama Tuhan masih dia lobek-lobek, amin. So berjalan bersama Tuhan masih bingung-bingung, apalagi berjalan tidak bersama Tuhan. Nanti satu waktu kok saudara akan merasa di masa depan. Orang Kristen yang merasa biasa-biasa saja dengan Tuhan, nanti menangis, menyesal, tapi sudah tidak punya waktu. Sudah tidak punya waktu. Iblis menipu banyak orang dengan mengatakan begini, masih banyak waktu, masih ada waktu. Pada ini tidak lagi seperti yang saudara mengerti. Waktu ini adalah kesempatan mengejar agenda Bapa di sorga. Oke, jadi agenda Bapa itu penting. Katakan, agenda Bapa itu penting. Sebab not everyone who says to me, Lord, Lord. Tidak setiap orang yang menyembah Tuhan berseru, Tuhan, Tuhan. Sebab banyak orang berseru Tuhan demi agendanya sendiri, meminta pertolongan Tuhan supaya proyeknya go. Berseru Tuhan hanya supaya rencana-rencana pribadi tercapai. Tapi coba saudara perhatikan, kalau tercapai masih berseru Tuhan, tidak lagi. Karena agendanya adalah agenda pribadi dan Tuhan menjadi alat dari agendanya. Kita terbalik, kita ini menjadi alat bagi agenda Bapa. Katakan haleluya. Kalau tahun baru mesti semangat, amin. Semangatmu tidak boleh terpengaruh oleh situasi. Semangat kita karena di dalam kita Roh Kudus. Semangat kita karena Kristus dalam kita. Dan kita ini lebih dari pemenang. Oke, jangan saudara pudar semangat, jangan lihat kiri kanan, tapi lihat Kristus ke depan. Saya ambil komitmen untuk lihat Kristus, karena hanya dengan lihat Kristus sudah tidak akan goyah. Mari kita lihat Filipi 3:19. Filipi pasal 3 ayat 19. Saya berharap saudara seperti Paulus. Filipi 3, silakan. Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemudian mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi ini agenda daripada orang-orang di luar Tuhan. Coba lihat Filipi 3 tadi ayat ke-13. Coba lihat dulu 13, 14. Silakan. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah
yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan surgawi, the calling of heaven, yang Allah tetapkan untuk kita dalam Kristus Yesus. Semua sudah tangkap ya selama ini, bahwa agenda yang paling jelas yang kita tahu tentang kita adalah menjadi serupa Kristus. Saya berharap ini saudara tidak dilupakan ya, tidak menjadi sesuatu yang diingat-ingatkan lagi, harus sudah menjadi filosofi hidup yang tanpa ditanya sudah tahu. Visi gereja kita adalah menjadi serupa Kristus. Ya, oke. Jadi mengejar agenda Bapa di 2024 ini saya tunjukkan beberapa karena ada sekian banyak, tetapi intinya menjadi serupa Kristus. Yang pertama, agenda Bapa. Agenda Bapa yang harus kita tahu 2 Petrus 3 ayat 9. Agenda Bapa yang pertama 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, Ya. tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, Ya. melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, haleluya. Dan ayat ini saudara, ini adalah agenda Bapa dan sekian banyak agenda yang ada pada hatinya. Ia tidak, atau ia sekali lagi, ia tidak menghendaki ada orang binasa. Jadi kalau ada orang masuk neraka, itu bukan agenda Bapa, itu bukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Dan yang dia ingin lebih jelas, lebih tegas, ia ingin semua orang berbalik dan bertobat. Ayat ini, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai sebuah kelalaian, tetapi Tuhan punya agenda. Ia sabar terhadap kamu, ia sabar terhadap orang-orang tertentu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang, saudara, semua orang. Tuhan tidak bisa dituntut kalau ada yang masuk neraka. Karena keinginan hati terdalam agendanya adalah semua orang jangan ada yang binasa, tapi semua orang berbalik dan semua orang bertobat. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16. Agak cepat kita baca Yohanes 3 ayat 16. Tuhan bilang apa di Injil Yohanes 3 ayat 16? Supaya Bapak Ibu jangan salah paham, Tuhan itu mau semua orang berbalik, semua orang bertobat, semua orang diselamatkan. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, puji Tuhan. Ini ayat yang sangat terkenal. Bapa menghendaki semua orang bertobat, mengalami kelahiran baru, terima Yesus, bisa masuk surga. Dan ayat ini mengatakan ternyata itu kehendak agenda Bapa itu dibatasi hanya kepada mereka yang mau percaya. Tapi kehendak dasarnya, kehendak pertama, prototipe daripada agenda Bapa, tidak seorang pun binasa. Saudara, jangan sampai salah gunakan ayat ini. Bapa menghendaki semua orang masuk surga, tetapi tidak semua orang bisa masuk surga tanpa lahir baru. Tidak semua orang bisa masuk surga tanpa percaya pada Yesus. Dan tidak ada orang yang percaya kepada Yesus tetapi hidupnya dia tidak bangun untuk bisa dipercaya oleh Yesus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, agenda Bapa yang umum yang pertama, ia tidak menghendaki ada orang binasa. Saya ingin saudara buka mata, gereja kita bukan tutup diri terhadap penginjilan, tetapi saya rindu di jemaat ini bertumbuh dewasa baru kita menginjil. Perhatikan baik, murid-murid Tuhan Yesus 3,5 tahun
mereka dididik, bukan dididik sebagai believer, bukan hanya dididik sebagai member. Mereka percaya Yesus, ya. Mereka members, murid, anggota murid, ya. Tetapi mereka punya level, mereka adalah disciple, murid yang makan, minum semua hari-hari dengan Tuhan. Jadi apa gaya hidup Yesus itu transfer ke mereka. Baru mereka diutus. Ada pernah mereka diutus berdua-dua, tetapi sudah melewati 1-2 tahun proses pemuritan atau pembentukan, penggodokan. Jangan lepas tentara di medan perang yang rumit dan sulit kalau dia dilatih. Karena ada banyak orang pelayanan kecewa. Ada banyak orang baru bertobat langsung dikasih pelayanan. Bahkan ada banyak orang tidak tahu hidup benar dikasih pelayanan. Ada orang yang tidak mengerti pelayanan itu apa, dikasih pelayanan. Sehingga terjadi kekacauan di pelayanan. Yang untung adalah iblis. Setuju dengan saya, katakan amin. Jadi apakah kita boleh melayani? Iya, internal yang kita melayani. Tetapi kalau kita melayani orang-orang di luar, bagaimana Pampers melayani Pampers? Nggak bisa, Bapak Ibu. Amin. Kita hanya tunjukkan gagahnya kita berkhotbah, gagahnya kita bicara. Tetapi kalau yang kita layani kecewa, kita juga kecewa. Kalau kita tidak dijadikan murid, murid dijadikan matang, amin. Dijadikan tertransformasi karakternya. Jadi jangan salah Pak, Allah menghendaki semua orang bertobat selamat. Tetapi Dia mau semua orang yang mau bertobat selamat itu betul-betul sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, bukan main-main. Itu sebabnya kalau kita masih ragu-ragu dengan keselamatan kita, kita menginjili orang, maka kita akan menghasilkan produk orang-orang yang ragu-ragu juga. Katakan amin. Kalau kita sendiri masih kurang yakin dengan hidup berkemenangan atau tidak, kita menginjili orang yang tidak jelas hidupnya, kita akan kecewa karena mereka tidak akan pernah jadi serupa Kristus karena mereka melihat kita. Katakan amin. Jadi saya berharap saudara berdoa supaya agenda Bapa ini terjadi pada semua orang, tetapi kepada semua orang yang mau, bukan hanya berpindah dari sinner menjadi believer, tetapi menjadi member dan kemudian naik level menjadi disciple. Jangan puas saya anggota gereja. Amin. Jangan puas hanya jadi orang percaya paling bawah. Jangan puas hanya jadi orang anggota gereja saja. Tapi kita harus puas kalau kita bersedia beri diri menjadi disciple-nya Kristus. Karena dari situ kita bisa melayani. Karena banyak orang yang akan menangis kecewa karena Tuhan bilang kamu melayani, mujizat terjadi, tetapi aku tidak kenal kamu. Kenapa? Tuhan mengenal kita dari karakter kita. Karakter kita dibentuk kapan? Ketika kita ditransformasi oleh firman dan Roh Kudus. Waktu dibentuk tidak enak, tetapi hasilnya enak. Amin. Waktu dibentuk kita punya ego ini dipreteli, tetapi ketika hasilnya kita dapatkan, orang-orang yang kita layani, mereka akan mudah melihat Yesus melalui hidup kita. Haleluya. Agenda Bapa bukan pelayanan saja, tapi agenda Bapa adalah kita tertransformasi. Kami sebentar itu. Yang pertama, Tuhan mau tidak seorang pun binasa. Kalau saudara perhatikan di luar sana, kemarin ada cerita, ada seorang anak oleh karena salah paham dengan bapaknya, anak membunuh bapak. Orang Kristen. Saya bayangkan betapa jauhnya kebenaran dari orang-orang ini. Sampai ayah sendiri. Jadi saudara, saya tidak bermaksud kalau bunuh orang masih bagus. Saya tidak bermaksud mengatakan begitu. Ini bapak sendiri bunuh juga orang lain, bukan begitu. Artinya sedang bunuh musuh Tuhan, marah. Apalagi bapak yang memelihara kita, yang membesarkan kita. Jadi 2 Timotius 3 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan gereja. Ini sedang terjadi saat-saat ini, dan mereka secara lahiriah beribadah. Tetapi ini bukan agenda Bapa.
Ibadah saja bukan agenda Bapa. Tapi dalam ibadah kita dimurnikan, kita ditransformasi. Haleluya. Dan saya berharap saudara kalau ibadah jangan lihat sisi fisiknya, tapi sisi rohnya. Kalau saudara bersemangat karena sisi fisiknya, satu saat saudara akan mundur teratur. Tapi saya tidak akan mundur, karena saya percaya saudara-saudara, 1-2 orang berkumpul karena nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Lebih penting Tuhan hadirnya atau jumlah orangnya? Jumlah orangnya baik, tapi lebih penting Tuhan hadir atau tidak? Bagaimana Tuhan hadir kalau orang beribadah tetapi tidak hormat orang tua? Halo? Bagaimana Tuhan hadir di ibadah di mana orang-orang tidak tahu berterima kasih? Bagaimana Tuhan bisa hadir di ibadah di mana orang-orang tidak peduli pada hal-hal rohani, tetapi bergairah kepada diakonia misalnya, bergairah pada materi. Dan Tuhan mulai melihat bahwa banyak orang itu ada di luar agenda Bapa. Walaupun Bapa mau semua orang selamat, tapi puji Tuhan kita semua ada dalam agenda Bapa. Haleluya. Yang kedua, Galatia 5:16-17. Galatia 5:16-17. Saya ingin sampaikan satu poin. Saudara mau berubah? Semua yang bisa jawab saya, saudara mau berubah? Saudara, salah satu masalah yang membuat orang sulit berubah adalah sikap hatinya terhadap Roh Kudus. Sikap hatinya terhadap Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16-17. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Yes. Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Bapak Ibu Saudara, 2 Timotius 3 ayat 1-5 itu adalah daftar dari perbuatan daging di zaman akhir yang akan menyulitkan keadaan banyak orang. Tetapi ada harapan bahwa ternyata Bapa punya agenda itu, dan sekian banyak, saya bagikan tidak semua. Agenda Bapa yang kedua adalah Bapa menghendaki. Katakan Bapa menghendaki. Semua orang, Bapa menghendaki. Semua orang dipimpin oleh Roh Kudus. Yes. Katakan amin. Karena dengan dipimpin oleh Roh Kudus, kita bisa mengerti firman. Dengan dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, daging kita tidak perlu kita perangi, tetapi akan dengan sendirinya melompat keluar. Dan ini merupakan rahasia mengapa ada orang kuat, ada orang lemah. Karena kalau kita kurang ibadah, kurang di hadirat Tuhan, kurang mengikuti pimpinan Roh Kudus, maka daging akan memimpin kita. Kalau daging memimpin kita, seperti yang saya bilang tadi, masa ada anak tega membunuh orang tua? Kenapa? Karena roh ilah zaman ini sedang menipu banyak orang. Dengan Kristen saja tidak perlu ibadah, Kristen saja tidak perlu cinta Tuhan, Kristen saja tidak perlu bertumbuh, Kristen saja tetapi tidak perlu dengar firman. Itu pembohongan besar yang iblis lakukan sekarang. Dan nasib orang di ujung zaman akhir ini, ada banyak orang-orang akan binasa, tapi bukan kerinduan kita. Kita mengalami itu, kita tidak akan binasa. Kita tidak akan terbabit oleh keadaan dunia, karena masa sukar lebih banyak disebabkan oleh orang-orang sukar. Ayo bercermin, saudara. Orang sukar adalah penyebab masa sukar, bukan masanya yang sukar. Bagaimana saudara-saudara? Agenda Bapa di sorga ini agak melenceng. Dia tidak berkehendak kita berhasil tanpa dia. Dia tidak ingin saudara punya materi tanpa hormat dia. Dan kalau ini terjadi, saudara, akan banyak orang yang tidak tahu berterima kasih, memberontak terhadap orang tua, dan tidak peduli hal-hal rohani, dan semuanya akan apa? Binasa.
Tapi saya yakin saudara dan saya tidak. Amin. Roma 8 ayat 5-9. Daging itu, saudara, kalau tidak ditransformasi lewat buka hati bagi Roh Kudus, daging akan membuat Tuhan tidak berkenan kepada kita. Roma 8 5-9. Saya rindu hidup saya terus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saya bersyukur punya jemaat, saya bersyukur punya istri gembala yang saling menopang, saling mendukung supaya kita makin serupa Kristus. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya, jadi kita perlu hidup oleh Roh supaya tidak memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Ya. Karena keinginan daging ialah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tidak mungkin kecuali hidup oleh Roh. 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yes. 9. 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, saudara, bagaimana saya minta perhatian khusus ini? Bagaimana Roh Kudus tertarik pada seseorang kalau dia tidak memiliki Roh Kristus? Nah, Roh Kristus itu apa? Roh yang diberikan waktu kita lahir baru. Waktu lahir baru, roh kita baru. Dan itu dinamakan benih Kristus, benih ilahi, benih dari Allah. Dan waktu itu, ayat ini bilang, benih itu disebut dengan Roh Kristus. Saya sudah pernah bilang atau belum, coba saudara ingat. Roh Kudus tidak tertarik kepada orang yang tidak lahir baru. Roh Kudus tidak tertarik pada orang yang tidak punya roh yang baru. Roh Kudus tidak tertarik pada orang yang tidak punya Roh Kristus. Saudara sudah punya kapan? Waktu lahir baru. Makanya kalau ada yang belum lahir baru karena masih bingung, bertanya saudara, jangan sampai terlambat. Jangan sampai harap-harap masuk ternyata nyanda. Jadi mesti konfirmasi ini. Sebab ada berapa sudah konfirmasi dan kita doa bersama. Jangan sampai roh kita ternyata cuma agamawi, roh agama Kristen, tapi bukan Kristus dalam kita. Nah, kalau Roh Kristus dalam kita, katakan, kalau Roh Kristus dalam saya, semuanya yang keras, kalau Roh Kristus dalam saya, maka Roh Kudus tertarik pada saya. Yes, itu sebabnya, saudara-saudara, waktu perjanjian lama, Roh Kudus tidak tinggal dalam orang. Roh Kudus cuma ada di atas sebagai urapan. Roh Kudus tidak tinggal pada manusia di perjanjian lama. Di perjanjian baru Roh Kudus masuk. Bukankah kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus? Dia masuk dalam kita sejak kapan? Sejak kita lahir baru. Benih Kristus dalam kita, Roh Kudus tertarik. Nah, sekarang Roh Kudus di mana? Ada di dalam kita. Katakan amin. Nah, Roh Kudus di dalam kita itu bekerjanya begini. Kita punya roh sudah baru, amin. Dan Roh Kudus bersama roh kita yang baru itu bekerja untuk lead us, memimpin kita supaya tidak dipimpin oleh jiwa yang berisi daging. Itu sederhana. Bagaimana caranya Pak Gembala? Buka hati. Buka hati bagi Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang kasih tenaga bagi kita untuk apa yang dulu kita tidak mampu lakukan. Sekarang bisa. Sekarang mampu. Bagaimana sederhananya? Sederhana. Buka hati dengar firman, katakan amin. Katakan yes, respon firman. Itu sama dengan saudara makan. Waktu makan saudara mengunyah di mulut. Betul? Itu adalah peran kita. Tapi setelah kita respon, kita telan, maka kita tidak lagi perlu bekerja kalau sudah telan. Karena bagian asam lambung yang akan mengerjakan. Tapi asam lambung jangan berlebihan. Asam lambung berlebihan itu terlalu banyak pikiran. Betul? Nah, serahkanlah segala khawatirmu, maka asam lambung
Serahkanlah segala kuatirmu kepada Tuhan, maka asam lambungmu akan diatasi. Dia akan turun, amin. Jangan tengking-tengking asam lambung kalau kuatirmu kau pelihara, begitu. Haleluya. Dokter akan bilang, kamu nggak ada kesakingan kan? Mari kita rasa sakit. Datang pada Tuhan. Tuhan bilang yang masalah adalah kuatirmu. Jadi kalau roh kita pimpin, saya sudah pernah nggak bilang bahwa roh dalam kita itu yang membuat tubuh kita yang fana ini hidup. Amin. Halo, sebenarnya kita kalau mau hidup secara medis sakit-sakit. Tapi karena roh dalam kita ada, medis bilang tolong sakit-sakit, tapi firman bilang tolong sudah sembuh. Katakan amin, Oki. Haleluya. Kalau saudara check up, hasilnya boleh seperti itu karena itu realita. Tapi kebenarannya kita tidak tergantung check up. Cuma hidup harus teratur. Amin. Haleluya. Roma 8 ayat 11 itu cuma 2 ayat di sesudah itu ada bilang apa kalau Roh Kudus ayat 11 ya. Saudara baca ayat ini, renungkan baik-baik. Roh dalam kita kalau nuntun kita, maka Dia yang akan memberi kita hidup dalam tubuh kita yang fana. Baca Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ini Roh Kudus di dalam kamu, ya, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yes, yang diam di dalam kamu. Haleluya. Haleluya. Semangat bilang amin. Saudara, ternyata saya dapat sebuah teori baru. Ikan tuna itu, kenapa saudara tidak pernah bertemu ikan tuna dalam keadaan hidup? Pernah bertemu ikan tuna dalam keadaan hidup? Tidak pernah. Cakalang pernah. Sudah pernah lihat mujair dalam keadaan hidup? Kalau tuna ternyata tidak bisa kalau dia tidak bergerak. Kalau dia tidak bergerak, dia berhenti bergerak, maka oksigen dalam tubuh tuna akan menurun dan akhirnya dia akan mati. Itu sebabnya tuna bergerak terus. Ya, saudara-saudara, kita kalau mau hidup jangan berhenti. Mau hidup jangan cuti. Amin. Mau terus hidup jangan mati dengan Roh Kudus. Karena tuna ini bisa mati. Ini ilmu yang baru ya. Ini bisa mati karena insangnya, tahu insang? Alat pernafasan ikan dirancang oleh Sang Pencipta itu dapat efektif menyerap oksigen saat dia lari kencang. Kalau saudara, saya punya Roh Kudus tapi tidak aktif. Saudara punya Roh Kudus tapi tidak respon. Saudara punya Roh Kudus tapi tidak bergairah. Itu akan mati dengan sendirinya. Karena roh itu bekerja persuasif. Roh tidak bekerja provokatif. Ya, provokatif artinya tahu ya. Dia suka mengganggu, memaksa, tapi iblis itu provokatif. Kalau Roh Kudus persuasif. Kalau buka hati dia masuk. Katakan amin. Kalau saudara aktif dia akan beroperasi. Jadi kalau tubuh saudara lemah, Roh Kudus yang akan memberi saudara kehidupan. Kehidupan itu berasal dari nafas, dari hidup kita, dan itu adalah produk dari Roh Kudus dan roh kita yang makan firman. Amin. Haleluya. Manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi hidup oleh roh adalah agenda Bapa. Karena roh yang menghidupkan, daging di mana ayat itu tadi ada baca? Roh menghidupkan, daging. Ini bukan daging raging ya. Daging ini di Alkitab ada dua, flesh itu ada dua. Daging menunjuk kepada daging soma atau daging yang kita makan, dan daging flesh yaitu sarx menunjuk kepada perbuatan daging. Di ayat ini coba lihat di ayat berapa ada bilang? Ayat 10. Oke. Sudah bersemangat bilang haleluya. Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa,
Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Yes. Roh adalah kehidupan. Coba cari ayat bilang roh menghidupkan tapi daging mematikan. Roh yang menghidupkan, huruf mati, tapi roh yang menghidupkan. Di tempat lain saya tidak siapkan. Coba bantu. Roh menghidupkan, tapi huruf mematikan. Artinya, baca Alkitab tanpa Roh Kudus kita baca huruf mati. Tetapi oleh Roh Kudus kita membaca kehidupan. 2 Korintus 3 ayat 6. Coba lihat. 2 Korintus 3 ayat yang ke-6. Bilang sama-sama haleluya. Haleluya. 2 Korintus 3 ayat 6. Ya. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian yang baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Ya. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Tetapi Roh Kudus itu menghidupkan. Ikan tuna tadi mati gara-gara kurang oksigen. Dan kalau oksigen itu dilambangkan Roh Kudus, tidak bisa mati tanpa Roh Kudus. Katakan amin. Jadi saudara, agenda Bapa yang kedua adalah supaya kita bisa sesuai dengan apa yang Allah mau. Jadi seperti apa yang Dia tetapkan di hidup kita nanti, Bapa menghendaki semua orang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya saya berulang-ulang, ibadah itu butuh respon. Ibadah butuh saudara punya tanggapan. Ibadah butuh saudara punya keterlibatan. Jadi kita bukan boneka-boneka yang nonton, tapi kita adalah orang-orang hidup. Amin. Dan orang-orang yang hidup itu tandanya merespon. Katakan haleluya. Oleh Roh Kudus kita bisa dewasa. Amin. Roma 8:14. Coba lihat. Roma 8:14. Agenda Bapa supaya kita hidup oleh Roh Kudus. Saya minta saudara buka hati, jangan terlalu fokus pada materi. Ini fokus pada hal-hal supranatural. Roma 8 ayat 14. Ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dalam terjemahan yang asli, semua orang yang memberi dipimpin oleh Roh Kudus Roh Allah adalah anak-anak dewasa. Anak-anak Allah dewasa. Mau dewasa? Yo, mau dewasa? Harus berdiri dipimpin oleh Roh Kudus. Karena firman saya tanpa Roh Kudus akan membuat orang jadi ahli Taurat, jadi Farisi. Tapi firman dan Roh Kudus membuat kita bisa makan firman. Huruf tadi mematikan, bukan? Tapi oleh Roh Kudus membuat firman itu hidup. Dan firman itu jadi makanan bagi kita. Maka kalau kita makan, kita bisa jadi dewasa. Katakan haleluya. Dipimpin oleh Roh Kudus bukan sesuatu yang boleh ya, boleh tidak, tetapi ini agenda Bapa. Setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Maaf saudara, saya kasih Roh Kudus, saya bisa dewasa. Gereja kita adalah gereja yang mengandalkan Roh Kudus. Praise and worship kita bukan entertainment. Praise and worship kita bukan untuk mantap bunyinya saja, walaupun perlu latihan. Ini sebabnya kalau orang yang tahu musik dapat rasa ini lebih masalah tidak latihan. Saya bisa merasa itu. Tetapi itu merupakan bagian yang perlu kita latih. Tetapi inti dari praise and worship kita adalah hidup kita, agar Roh Kudus mau Allah bertakhta di atas puji-pujian orang Israel. Kalau Dia bertakhta, Dia hadir, maka orang dengar firman mudah menangkap. Haleluya. Dan saya tunjukkan satu ayat. Agenda Bapa bahwa Roh Kudus harus memimpin hidup kita. Saya ingin saudara lihat Roma 8 ayat 1. Jangan stres hadapi 2024. Karena stres itu bukan milik kita. Stres itu milik orang di luar Kristus. Katakan amin. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikian sekarang tidak ada no condemnation. Penderitaan, hukuman, siksaan bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ada terjemahan bahasa Inggrisnya? King James.
Nah, di Oki ada? Ada. Coba baca. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Ya. Ada tambahan di bagian akhir. Tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Siapa? Who not walk by the flesh, tetapi who apa tadi? Walk not after the flesh but after the Spirit. Ya, but after the Spirit. Artinya penghukuman tidak akan ada lagi bagi orang dalam Kristus, tapi tidak berhenti di situ, Bapak Ibu. Berhenti di situ itu yang dipakai oleh orang-orang liberal. Ya, asal dalam Kristus selesai. Tapi ayat ini kalau lihat di dalam teksnya ada bagian yang tidak ada di situ, yaitu bagi mereka tidak akan ada penghukuman. Katakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus, yaitu mereka yang tidak berjalan menurut daging, tetapi berjalan walk after the Spirit, berjalan sesudah Roh Kudus di depan, kita ikut belakang, begitu ya. Jadi kita akan ini akan terhindar dari penghukuman. Yes, dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Coba lambaikan tangan untuk saudara, kita latihan untuk respon. Setiap kali ibadah kalau yang bilang angkat tangan itu respon pada Roh Kudus, untuk Roh Kudus bekerja. Karena Roh itu tidak akan bekerja bagi orang yang tutup hati. Roh Kudus tidak bisa bekerja bagi orang yang hanya nonton. Berapapun anggota jemaat beribadah, kalau responnya baik, Roh Kudus bisa bekerja. Saya mungkin sedikit menghayal, tapi kalau terjadi jangan ada yang jangan ada misalnya siapa kita tidak dapat kan. Saya tadi berimajinasi, mujizat bukan tujuan hidup kita, tapi mujizat mengikuti kita dari belakang. Saya berimajinasi, imajinasi jangan saudara protes ya. Sementara semua orang 100% full baterai dengan Roh Kudus di ibadah. Saya berimajinasi dan jangan larang. Bisa tiba-tiba ada 10 orang beribadah, 10 batangan emas jatuh di ruangan ini, 1 kilo 1 batang. Saudara percaya? Kan orang sepakat bahwa mujizat bukan tujuan, tapi bagi Tuhan tak ada mustahil. Karena sudah pernah terjadi sementara ibadah itu berlian jatuh, ting 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 ting. Tapi kalau orang datang, apa berlian turun kan? Apa ini batangan mah? Ya sudah, jangan fokus di situ. Orang mungkin mencari satu hari cuma ada 50.000, tapi kalau orang kejar agenda apa? Saudara akan menangis waktu itu kalau itu jadi. Amin. Mau 1 batang itu kalau jual 1 M, betul? 1000 gram loh. Kalau 1 gram 1 juta berapa? 1 M. Cuma bagaimana dan kapan itu terjadi? Kalau orang kata ibadah saja terlambat. Katakan amin. Kapan itu terjadi? Saya harap satu waktu akan terjadi. Karena makin berkenan kita, makin Tuhan akan menyatakan mujizat. Tapi sekali lagi mujizat bukan tujuan. Mujizat adalah dampak dari belakang kita. Jika banyak orang stres kerja mujizat tidak jadi karena Tuhan lebih tertarik pada hidup saya, tertarik pada hidup kita. Dan kalau Roh Kudus ada di sini, saudara-saudara, akan terjadi mujizat. Dan mujizat yang pertama yang Tuhan sedang kerjakan adalah kita yang berubah. Haleluya. Kalau kita berubah, pintu berkat terbuka. Kalau kita berubah, promosi Tuhan beri. Jangan kejar promosi tanpa bersedia diubahkan hidup kita. Haleluya, haleluya. Saya bersemangat saudara karena saya lihat Kristus di gereja ini. Saya lihat the Christ in me, the hope of glory. Ya, adalah pengharapan akan kemuliaan kalau Kristus dalam kita didewasakan. Saudara jangan berharap pada manusia, karena sudah terbukti mengecewakan.
Tetapi kita berharap pada Kristus yang kita jadi dewasa. Bapa berkenan pada kita, mintalah apa saja yang kau minta. Bahkan apa yang kau ingini pun dapat Tuhan beri. Yes, yang ketiga. Saudara masih bersama saya? Bilang haleluya, haleluya. Yang ketiga, Matius 4 ayat 4. Ini agenda Bapak. Sekian banyak, tapi saya bagikan 12 saja ya. Haleluya. Matius 4 ayat 4. Ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Poinnya yang ketiga adalah agenda Bapa bagi GBI Tiberias Nelayan Manado. Bapa menghendaki supaya semua orang diberi makan firman yang sesuai dengan kebutuhan manusia roh kita. Roh kita butuh makan, tubuh kita butuh makan. Tetapi Tuhan bilang roti saja tidak menghidupkan kita. Tetapi dari setiap firman, kata firman di sini kata aslinya rema. Kalau rema makanan roh kita limpah di gereja, maka saya yakin saudara, roh kita tidak akan lemah, roh kita tidak akan melempem, roh kita tidak akan kecewa, roh kita tidak akan terbabit oleh daging kita, roh kita tidak akan menjadi roh yang abal-abal, tetapi menjadi roh yang penurut, roh yang memuliakan Kristus, roh yang dewasa, roh yang bertumbuh, yang makin hari makin serupa Kristus. Katakan amin. Saudara tidak bisa hidup tanpa firman. Bilang pada pribadi sendiri, saya tidak bisa hidup tanpa firman. Saudara, menurut saudara, apakah seseorang benar-benar hidup? Kalau saya ulangi lagi ini ya, dia makan ada, hiburan ada, tetapi dia tidak makan firman. Hasil akhirnya, saya ulangi lagi, ada anak bisa bunuh bapaknya sendiri. Betapa jauhnya kehendak agenda Bapa di keluarga tertentu seperti itu. Ada anak tidak tahu berterima kasih, hormat pada orang tua. Betapa jauhnya kerinduan Bapa terhadap orang Kristen jika itu terjadi. Haleluya. Haleluya. Jadi makanan yang kita butuh menurut Bapa, agendanya, dia tidak sibuk menyediakan roti. Makanan kita menyediakan 5.000 orang makan roti hanya dengan 5 ketul roti. 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tuhan bisa melakukannya. Tuhan dapat melakukannya. Di mulut ikan, di danau yang dipancing pertama ada uang, 2 koin uang. Tuhan dapat melakukannya. Tetapi Tuhan lebih tertarik kepada menyediakan firman. Firman makanan roh kita. Jadi saudara, prinsip saya, kalau saya ibadah, saya datang memberi roh saya makan. Haleluya. Saya datang memberi roh saya makan. Kalau ibadah kita sudah tidak sampai paham seperti ini, sudah bayangkan begini, lihat ya. 1 minggu tidak ibadah, 2 minggu tidak ibadah, 3 minggu tidak ibadah, dan bilang saya tetap kuat, itu omong kosong. Katakan haleluya. Karena sedang hari-hari ibadah, orang masih bergumul dengan hati, tanah hati seperti tepi jalan, bukan? Kita masih bergumul dengan tanah hati berbatu-batu, bukan? Kita masih bergumul dengan tanah hati bersemak duri, bukan? Apalagi berbulan-bulan tidak cari Tuhan, kemudian mengatakan kuat, itu namanya menguatkan. Tapi bukan kuat yang sebenarnya. Kuat yang sebenarnya kalau kita punya roh makan firman. Dan roh makan firman ini bukan makanan yang asal makan. Katakan amin. Yang asal makan itu bagaimana? 2 Timotius 4 ayat 3. Saudara bergairah dengan firman, itu rohmu sedang merespon. Dan rohmu sedang diberi makan. Kalau rohmu kuat, pasti kau akan jadi penurut. Karena daging lemah tapi roh penurut. Amin. Kalau rohmu kuat, karena makan firman, iblis pasti kalah. Amin. Daging pasti akan lemah. Jiwa akan tertransformasi dan jiwa akan didominasi oleh roh kita yang kuat. 2 Timotius 4 ayat 3. Ya. Karena akan datang waktunya. Akan datang waktunya dan sekarang sudah
sedang terjadi. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Orang tidak dapat lagi menerima firman sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut Tetapi kehendaknya. mereka akan mengumpulkan guru-guru. Dalam terjemahan lawan go guru menurut lanjut untuk memuaskan keinginan telinganya. menurut kehendak dan untuk memuaskan keinginan telinganya. Saya ajarkan jemaat kalau dengan firman jangan bilang begini, aduh sudah bukan level kita. Firman tadi memberkati, pendeta memberkati sekali. Yang level kita adalah firman tadi mengubah saya. Oh, kalau mengubah, saudara-saudara, tidak lagi orientasi pada keinginan telinga. Orang yang dengar firman pengen berubah. Saudara, orang bijak kalau dalam firman ia merenung dan berubah. Tapi orang bodoh dengar firman bukan merenung, ia tersinggung. Ada penung dan nung di belakang. Ya? Orang bijak dengar firman merenung untuk berubah. Tetapi orang bodoh mendengar firman tersandung, tersinggung karena tidak mau berubah. Saudara dari mana? Yang pertama saya kalau dengar firman dan menyinggung saya, keras firmannya, saya koreksi diriku. Bukankah ada pepatah mengatakan buruk rupa cermin dipecahkan? Ulangi, buruk rupa cermin dipecahkan. Yang salah cermin atau muka kita? Muka kita yang salah. Jangan cermin yang dipecahkan, karena setelah ketemu cermin baru juga tetap sama. Karena cermin itu firman, ada cermin. Firman itu akan memberitahu siapa kita. Haleluya. Jadi kalau firman memberitahu siapa kita, itu mudah sekali terjadi transformasi. Kalau kita tahu kita salah, kita bisa jadi benar. Tapi kalau kita salah, kita tidak tahu kita salah, kapan kita dibenarkan? Katakan haleluya. Jadi roh saya butuh makan. Roh saudara butuh makan. Dan makan dari mana? Jangan sembarang rumah makan. Amin. Saya punya tadi pagi kami cari makanan karena tidak sempat masak. Mau makan nasi kuning. Saudara, ada banyak nasi kuning berjejer-jejer di jalan. Tapi istri saya bilang, bagi kita yang penting ada yang masuk di puru. Bagi kita. Tapi bagi istri saya, bagi kita yang mau makan itu bersih atau tidak? Kalah kita. Ada berjejer-jejer nasi kuning akhirnya bersih. Karena sudah ada pilihan. Jadi faktor bersih tidak bersih sudah bukan pertimbangan, padahal tidak boleh. Untuk apa kita makan kemudian mencret? Katakan amin. Kita makan firman perlu perhatikan di rumah mana kita makan dan orang siapa yang memberi makan. Kalau orang hanya untuk supaya kita sukses, kita bukan orang itu bukan orang tepat. Tapi kalau itu bawa kita jadi serupa Kristus, makanan yang pasti tepat. Dan kalau kita makan tepat, roh kita kuat. Waktu itu roh kita kuat, masa sukar kita bisa menang? Bisa. Orang waktu ada doi, semua bisa haleluya. Betul. Semua kalau ada doi tertawa Cina, tahu begini. Tapi coba kalau ada doi, apa akan? Kalau saudara tidak ada uang tapi masih tetap tegar, itu berarti roh saudara sedang bertumbuh. Haleluya. Kalau saudara tidak ada uang, saudara stres. Ya, belajar pada itu. Amin. Proses sedang dia jalan. Belajar pada itu. Proses sedang berjalan. Belajar Paul. Satu waktu ketika mereka naik down, susu jodoh bisa duduk di atas, jalan di jalan, sudah naik down. Satu waktu sudah naik down, tapi karena hidup ini sudah fokus bukan kepada materi, tapi fokus kepada bangun roh. Waktu saudara kaya, pasti tidak akan meninggalkan Tuhan, pasti tidak akan lupa Tuhan, pasti tidak akan sombong. Amin. Orang kalau tidak bangun manusia roh waktu dia kaya, itulah masalah. Haleluya. Bagaimana Pak Lian? Amin.
Karena waktu kita limpah firman, sudah tahu kapan bisa terjadi? Saat limpah firman. Amin. Kapan hikmat bertambah? Saat limpah firman. Yes. Kapan kita tahu isi hati Tuhan? Saat limpah firman. Amin. Saat mana iman bertumbuh? Saat limpah firman. Amin. Iman yang mengalahkan dunia. Dunia bisa kalah, iblis bisa kalah. Karena iman yang kita dapat dari makan firman. Ayo kita keluar sedikit. Roma 10:17. Sudah mau iman kuat? Harus apa? Masih bersama saya, bilang haleluya. Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman mau muncul, iman bermanifestasi, iman beroperasi. Melainkan mana? Pendengaran. Ini pendengaran, kata lain yang kita bicara tadi, makan. Waktu tubuh saudara makan, roh saudara makan saat mendengar. Saat mendengar adalah saat roh kita makan. Pendengaran makan firman Kristus. Firman all about Jesus Christ. Semua tentang Kristus. Semua tentang serupa Kristus. Firman itu yang kita perlu makan. Supaya apa? Roh kita. Saya tanya, iman ada di mana? Di jiwa atau di roh? Iman kita yang ada di roh itu timbul, muncul, dia bermanifestasi. Orang bilang tidak mungkin, sudah bilang mungkin bagi Yesus. Orang bilang suram, sudah bilang masa depan cerah. Karena yang kita lihat bukan dunianya, tapi kita lihat Yesusnya. Yesus meredahkan angin, amin. Gelombang tak padanya, danau tak padanya. Kita dengan firman Kristus sama baunya. Haleluya. Jadi makan firman itu penting. Sudah bukan waktunya kita minum susu. Haleluya. Ibrani 5:12. Lihat. Susu sudah lewat. Masih boleh minum susu? Masih. Tapi makanan kita hari ini bukan susu. Ibrani 5:12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dan kenyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi saudara-saudara, tidak lagi susu kita. Amin. Ada banyak orang yang waktu pertama kali beribadah dengan kita terkejut. Kasihan ya. Kita yang salah atau mereka yang salah saya tidak tahu. Yang pasti firman tidak pernah salah. Amin. Katakan amin. Amin. Dan saya yakin kalau orang mau bertumbuh, akselerasi bisa terjadi. Yes. Dari susu bisa berpindah ke makanan keras. Itu bisa terjadi dalam 1 minggu. 2-3 kali dengan khotbah bisa akselerasi. Dan ini sudah berapa orang bersaksi. Saya awalnya dengan nama ngerti Pak Pendeta, tapi setelah dengar terus akhirnya kita mengerti. Dan itulah kasih karunia. Haleluya. Saya punya khotbah, nanti saya sambung pada minggu yang akan datang jika Tuhan berkenan. Agenda Bapak masih banyak. Tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih.